Halo semuanya, kenalin aku Florentina Lisanti. Jadi sejak dulu aku sendiri itu sudah memiliki ketertarikan dalam isu perempuan dan kesetaraan gender ini. Beberapa faktor yang mempengaruhi kenapa sih aku bisa tertarik dengan isu ini. Karena yang pertama mungkin aku berkembang dan besar di lingkungan yang masih dikatakan memegang nilai dan norma sosial, adat budaya juga yang masih sangat kental. Aku berasal dari Flores Timur, dari Adonara, tapi tinggal di Larantuka. Nah, di sana tuh masih terdapat norma-norma maupun adat budaya yang cenderung pada umumnya itu berorientasi pada peran laki-laki yang mendominasi. Hidup di tengah masyarakat adat yang memegang nilai-nilai dan norma-norma budaya yang masih sangat kental membuat aku tumbuh dan berkembang dengan perspektif yang seperti itu juga. Tapi sejak aku masuk ke bangku SMA di sekolah menengah atas, ada beberapa momen yang membuat aku bertanya-tanya terkait keadaan yang dinormalisasi oleh masyarakat setempat. Hal yang dinormalisasi di sini adalah terkait dengan peran perempuan atau posisi perempuan di tengah masyarakat. Kebanyakan perempuan di tempatku, di daerahku itu pada umumnya memilih untuk menikah muda daripada untuk melanjutkan pendidikan. Hal tersebut pada umumnya bisa disebabkan karena faktor ekonomi, kemudian karena perspektif masyarakat yang sudah menormalisasi hal tersebut, jadi mereka merasa nikah muda itu nggak apa-apa, itu adalah hal biasa di daerahku gitu. Sejak dulu itu, bahkan hingga saat ini ya, itu masih ada omongan kayak buat apa perempuan sekolah tinggi-tinggi, toh ujung-ujungnya ia cuman kerja di dapur gitu. Beberapa contoh kasus yang aku sebutkan sebelumnya itu bisa dilihat dari indeks ketimpangan gender dari data statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap Kabupaten Flores Timur itu menunjukkan bahwa pada tahun 2022 menunjukkan angka 0,740 dan pada tahun 2023 itu menunjukkan angka 0,778. Yang menjadi pertanyaan kita sekarang adalah apakah kita perempuan bisa mempertahankan dan meningkatkan kesadaran masyarakat terkait dengan peran perempuan. Kemudian apakah kita bisa memenuhi hak-hak kita sebagai perempuan di tengah adat dan budaya masyarakat yang masih sangat kental. Apakah kita juga bisa menghapus secara perlahan beberapa norma-norma sosial di masyarakat yang telah dinormalisasi yang bisa menghambat kesetaraan gender. Nah, yang bisa menjawab pertanyaan ini adalah dari diri kita sendiri. Tapi sebisa mungkin dalam menanggapi isu terkait ini, kita tidak hanya melihat dari satu sudut pandang saja, karena selain dari beberapa contoh kasus yang aku sebutkan sebelumnya, di beberapa adat dan budaya masyarakat yang masih sangat kental tersebut, mereka juga sebenarnya masih sangat menjunjung tinggi harkat seorang perempuan. Yang menghambat itu sebenarnya adalah terkait dengan pergeseran pemahaman terhadap beberapa norma sehingga menghasilkan norma-norma baru yang dapat menghambat ruang gerak perempuan dan menciptakan adanya ketimpangan gender. Harapanku melalui video ini adalah bagi kita perempuan, terkhususnya untuk perempuan-perempuan yang hidup di tengah masyarakat yang masih menormalisasi hal-hal tersebut, bahkan laki-laki sekalipun, ayo kita secara perlahan bareng-bareng untuk menghapus normalisasi-normalisasi dan segala hal yang dapat menghambat tercapainya kesetaraan gender supaya kita bisa hidup dalam kesetaraan.